Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara. Ya, ini di bagian akhir dari konferensi keluarga kita dan saya sangat terinspirasi banyak selama menghadiri acara pada hari ini atau dari kemarin. Nah, Bapak Ibu dan saudara, dalam bagian yang terakhir ini kita ingin membicarakan tentang church and home connection. Ya, ini menarik kalau kita merenungkannya karena ini bagian yang saya rasa berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dalam Alkitab. Ya. Saya pakai. Oke. Biar. Ya, ini aja. Kalau kita berbicara tentang church and home connection, kita melihat bahwa pemahaman dari Alkitab yang disebut dengan umat milik Allah itu terutama di dalam Alkitab itu dikaitkan dengan umat Israel itu sendiri, lalu kemudian gereja, dan kemudian keluarga orang percaya. Ini di dalam Alkitab. Saya tidak bisa menguraikan detailnya karena ini memang di dalam pemahaman eklesiologi seperti begini, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hubungan gereja dengan rumah atau keluarga, ini menjadi hal yang penting untuk kita memahami apa itu umat milik Tuhan, umat milik Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita ingin melihat lebih mendalam tentang apa itu gereja dan apa itu keluarga. Nah, yang dimaksudkan gereja ini itu ada banyak pemahamannya, tetapi saya ingin memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana sebenarnya kita memahami gereja di dalam koneksinya, di dalam hubungannya dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara, istilah gereja kita tahu bersama bahwa itu berasal dari kata eklesia. Ini hal yang sudah lazim, sudah sangat umum dibicarakan. Jadi dalam bahasa perjanjian baru, memang itu disebut eklesia. Eklesia ini adalah sebenarnya suatu persekutuan orang-orang kudus yang telah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan dan kemudian bersekutu dengan Allah. Nah, eklesia ini di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-16 ayat 18, itu yang mendirikan adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat Yesus yang mendirikan gereja atau eklesia, karena dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang Yesus maksudkan itu adalah bukan perkataan Petrus, bukan Petrusnya. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah perkataan dari Petrus yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan yang tidak atau yang berbeda dari pandangan orang yang lain. Nah, kata eklesia yang digunakan Yesus itu kita ketahui ada hubungannya, ya. Ini seperti ini ya gambarnya. Kita memahami gereja, ini huruf merah. Gereja itu berasal dari eklesia. Tapi eklesia itu berasal dari namanya Kahal YHWH. Kahal YHWH ini itu dalam Bilangan 16 ayat 3, lalu Bilangan 20 ayat 4, itu diterjemahkan di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia
jemaat Tuhan. Dari pemahaman kahal YHWH ini, dia masuk atau dalam pengertiannya masuk kepada eklesia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sangat syarat di dalamnya pengertian yang memang mempunyai hubungan dengan keluarga. Karena kalau kita membaca yang dimaksudkan dengan kahal YHWH tadi, kahal YHWH itu berkaitan dengan istilah dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, Eda Yisrael. Artinya jemaat Israel. Jemaat Israel yang dimaksudkan di sini itu adalah suatu perkumpulan umat Israel yang beribadah. Jadi pengertian awalnya begini, kan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan kemudian Tuhan memerintahkan supaya mereka melakukan perayaan Paskah. Nah, pada saat perayaan Paskah itu, Tuhan menyebutkan mereka Eda Yisrael. Jadi jemaat Tuhan, kahal YHWH, itu sekarang dipakai kepada Israel itu sebagai jemaat Israel. Eda Israel artinya jemaat Israel yang menunjuk kepada perkumpulan umat Israel yang akan beribadah. Pengertian ini berawal dari saat bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perayaan Paskah dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 13. Nah, bunyinya bagaimana? Keluaran 12 ayat 13. Ini muncul ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut apa? Kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ada istilah kaum keluarga. Kaum keluarga itu dikaitkan dengan jemaah Israel. Jemaah Israel itu adalah kahal YHWH. Nah, kalau kita mengerti di sini, perhitungan di dalam jumlah jemaat atau jumlah keluarga itu menentukan untuk mempersembahkan seekor domba atau tidak. Kalau kurang, ya mungkin anaknya satu, maka mereka bersama tetangga yang lain, yang jumlahnya juga mungkin sedikit, berkumpul dan mempersembahkan korban juga. Jadi di rumah itu, mereka mengenal siapa yang ada di dalam rumah itu, keluarga lepas keluarga. Maka yang dinamakan jemaah Israel, itu sebenarnya berkaitan dengan keluarga. Makanya Israel itu menghitung jelas jumlah keluarga. Berapa keluarga di dalam satu suku. Sehingga mereka juga menghitung kepala-kepalanya mereka. Jumlah sekian ini kepalanya dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan jumlah di dalam keluarga. Jadi kalau kita melihat di sini pemahamannya bahwa istilah eklesia dalam pengertian perjanjian lama itu adalah jemaah Israel yang berkaitan dengan keluarga. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, memang sekarang ia sudah, ini peristiwa waktu mereka di ayat 7 dari Keluaran 12, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit, ada dibumbukan. Ini peristiwa Paskah. Ya. Nah, yang disebut dengan jemaah Israel itu atau eklesia, akhirnya dalam perjanjian baru itu dipahami berkaitan dengan gereja lokal. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pengertian gereja di dalam perjanjian baru kan sangat luas.
Gereja itu yang disebut gereja sebenarnya adalah gereja yang esa, gereja yang Katolik, gereja yang am. Itu semua orang di muka bumi yang percaya kepada Yesus, itu bagiannya adalah eklesia. Tapi eklesia tidak dipahami secara umum saja, ternyata di dalam perjanjian baru, eklesia itu juga berhubungan dengan gereja lokal. Karena Kisah Rasul 5 ayat 11 dan seterusnya, itu membicarakan gereja lokal. Nah, kalau kita berbicara gereja lokal, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka pasti di dalam gereja lokal beranggotakan keluarga. 1 Timotius pasal 5 ayat 16. Jadi kita lihat keterkaitan antara namanya church dengan rumah, dengan keluarga, itu di dalam Alkitab sangat-sangat berkaitan. Karena ini saya diminta menguraikan tentang church and home connection. Ini secara teologis pengertiannya. Jadi jelas kita harus berbicara tentang keluarga. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga? Ya banyak istilah ya. Ada istilah bahwa keluarga itu satu institusi yang paling tua di bumi ini, di dunia ini. Karena sejak penciptaan, begitu manusia diciptakan, itu kan manusia diciptakan langsung diciptakan sebagai satu keluarga. Adam dan Hawa. Ya. Jadi keluarga pertama itu Adam dan Hawa. Nah, terbentuknya keluarga ini menurut Alkitab itu adalah dijodohkan oleh Tuhan. Terbentuknya satu keluarga itu dijodohkan atau dipersatukan oleh Tuhan. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menarik Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang membentuk keluarga itu bukan kita. Bukan mau-maunya kita. Bukan karena cinta, enggak. Yang utama adalah karena Tuhan yang mensejodohkan. Karena Tuhan yang mempersatukan. Maka kita harus menghargai sebenarnya keluarga itu diciptakan oleh Tuhan. Makanya sangat kental di dalam Alkitab ilustrasi untuk menggambarkan umat Allah dengan Allah itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Karena memang itu konsepnya Tuhan. Keluarga itu konsepnya Tuhan. Ketika saya menguraikan tentang Allah Tritunggal, lalu saya memakai pengertian suami istri Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu orang baru, oh iya ya. Seperti itu sebenarnya penjabaran secara nyata dalam hidup kita. Memahami persekutuan kasih di dalam Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dipahami juga di dalam kehidupan suami istri. Lalu kalau kita tanya, kalau ini adalah yang diciptakan adalah suami istri, apakah anak di dalam keluarga itu juga bagian yang ditetapkan oleh Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini Thomas Manton yang mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Orwell Haas, pernikahan itu dibuat di sorga sebelum dibuat di bumi. Saya ini suka melayani pranikah. Jadi saya bilang sudah ketemu jodohnya, sudah Pak, ini yang di depan Bapak. Dulunya pernah cari-cari enggak? Oh pernah Pak, yang itu enggak jadi, yang itu enggak jadi. Lalu saya bilang bagaimana jadinya? Enggak tahu Pak, ini yang jadi. Saya bilang sebelum kamu sedang cari di sana, cari di sini, di sorga Tuhan tidak sibuk, sudah sibuk. Ini akan ketemu dengan ini. Biar dia ke sana, dia nanti ketemu di sini. Di sana, karena di sorga sudah disiapkan. Yang belum menikah, tunggu saja, sudah ada di sorga. Nanti dia jadinya di bumi. Ada di sini yang belum menikah ya? Hah? Oh, enggak ada kok katanya.
Nggak ada ya. Jadi di sini gambarannya jelas ya. Nah, kalau berbicara tentang anak, ya, anak pun sebelum ia ada dalam rahim seorang ibu, Allah sudah merancangkan kelahirannya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, ini bakal anak ya. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum pertemuan sperma dan sel telur. When as yet there was none of them. Jadi anak itu pun di dalam satu keluarga, sebenarnya Tuhan yang merancangkan dia ada. Nah, betapa jahatnya orang yang mengadakan aborsi. Pernah satu kali terjadi ini, saya diajar oleh seorang yang agak ekstrim ya. Mendengar khotbah dari seorang pendeta yang terkenal di Indonesia. Peristiwa 1998. Maaf, ada, saya tidak sebut suku ya. Itu diperkosa dalam kerusuhan itu dan kemudian hamil. Seorang pendeta yang besar berkhotbah dengan kencang sekali. Dia bilang itu benih jahat. Harus digugurkan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dipahami. Mengaborsi itu adalah sesuatu yang mungkin lebih masuk akal. Ini orang jahat memperkosa lalu dia hamil. Ini benih jahat. Lalu kemudian adiknya juga seorang hamba Tuhan. Juga hamba Tuhan yang terkenal. Dia PhD-nya 3 dan dia seorang profesor. Dia bilang begini kepada kakaknya pengkhotbah besar. Sebentar. Memang kamu yang Tuhan katanya. Lalu dia bilang begini, seandainya nanti yang dikatakan anak itu akan dilahirkan oleh perempuan itu, dia lahir dan dia menjadi bapak gereja seperti Agustinus. Gimana kamu? Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti rancangan Tuhan. Tuhan menempatkan bayi di dalam rahim seorang ibu. Dan itu adalah sebenarnya Allah yang merancangkan dia ada di sana. Makanya pelayanan kepada keluarga, discipleship yang sampai kepada keluarga, itu sangat perlu diperhatikan. Saya berulang kali mengatakan kepada Pak Tony, nama kita mirip Tommy dan Tony. Saya katakan ini baik sekali dan saya sedikit merekomendasikan. Saya sebagai ketua umum PGLI, saya berbicara. Mungkin ada kolaborasi di hari-hari kemudian. Karena ini menjadi hal yang penting tentang berbicara keluarga. Jadi saya sudah membicarakan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, betapa kita melihat sekarang pentingnya kita membicarakan keluarga. Jadi pemuritan keluarga itu adalah memang penting. Saya tidak lagi berpanjang lebar tentang pemuritan ini karena kita semua sudah masuk hari sampai sekarang ini tentang masalah itu sudah tajam di kepala kita ya. Tentang pemuritan. Nah cuma Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengerti pemuridan, itu menurut saya itu ada 3 pemahaman di dalamnya. Pertama, to imitate. Jadi kita mengimitasi Kristus. Yang kedua, transformed. Itu adalah diubah, transform. Dan yang ketiga adalah form, dibentuk. Lalu kalau kita sudah dibentuk, maka kita membentuk orang yang lain. Itu adalah pemuritan. Nah, kalau kita berkaitan dengan memuridkan dalam keluarga, itu tujuan utamanya adalah supaya mengimitasi Kristus di dalam kehidupan keluarga.
Jadi ini sangat penting. Menurut saya yang terutama adalah perubahan dalam diri tiap anggota keluarga. Itulah yang terpenting di dalam pemuridan. Kalau kita belajar tentang kehidupan dalam keluarga, banyak kesaksian tentu yang kita alami. Tetapi pembentukan di dalam itu penting sekali. Bapak, Ibu, dan saudara, saya ini lahir daripada keluarga yang memuridkan, orang tua yang memuridkan anaknya. Saya. Jadi orang tua saya itu sama dengan orang lain dulunya, namanya Kristen nominal. Tapi tahun 1968, ayah dan ibu saya itu mengalami revival, mereka bertobat, mereka mempercayai Tuhan Yesus sangat dalam, dan kemudian Bapak, Ibu, dan saudara, mulai di rumah itu, sejak tahun 68, saya masih umur 10 tahun, itu di meja kami, meja makan pagi, karena ayah saya itu bekerja di Pertamina sebagai pimpinan perkapalan Pertamina. Tiap pagi itu hanya di depan meja Alkitab dan di sana makanan. Alkitab itu di depan meja makan. Kami kalau pagi-pagi kan sudah siap-siap mau pergi sekolah, pasti sibuk-sibuknya luar biasa. Ibu saya itu pemurid luar biasa. No Bible, no breakfast katanya. Taruh Alkitab Bapak Ibu. Kita ini sudah mau pergi nih, mobilnya. Ini, ayah saya bilang, iya nih nanti terlambat kantor. Iya, tidak ada yang pergi sebelum kita baca Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara, kami baca Alkitab kadang-kadang menggerutu. Nah, saya belajar dari seorang dosen saya. Waktu saya belajar di sekolah Alkitab begini. Anda baca Alkitab, mungkin Anda lupa. Tapi satu saat itu cara Roh Kudus bisa merecall ayat-ayat itu di dalam otak saudara. Untuk saudara misalnya berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan ini. Perlu jawaban Tuhan, itu di-recall yang Anda pernah lupakan. Itu ayat Alkitab katanya. Jadi kalau menghafal ayat Alkitab bagus. Tapi juga waktu kita renungan pagi, mungkin ayat itu bisa kita lupa. Tapi pada saat kita berhadapan dengan suatu pergumulan, itu recall Roh Kudus, ayat itu keluar di kepala. Dan itu mengingat. Bapak, Ibu, dan saudara, ibu saya membaca Alkitab. Ibu saya seorang tamatan SD saja. Membaca Alkitab, menguraikan apa adanya. Tapi membentuk ini, jiwa saya. Inner life saya berubah. Kami anak-anak itu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki ini keras-keras semuanya. Kan orang Manado itu keras ya. Bapak, Ibu, dan saudara diubah oleh Tuhan. Karena mulai daripada ibu saya memuridkan. Hampir tiap hari dia berkhotbah. Saya juga setelah dia jadi mahasiswa sekolah teologi, saya bilang ibu saya itu terbatas banget. Banyak tafsirannya terlalu alegoris ya. Saya bilang dalam hati saya, aduh ibu saya. Tapi dia ngajar saya kebenaran terus. Dia dengar dari pendeta, dia tangkap, dia teruskan kepada anaknya gitu. Nah Bapak, Ibu, dan saudara, ini pembentukan. Dan perlu tahu, saya menjaga kekudusan hidup sampai pernikahan. Walaupun di tengah-tengah saya bekerja, kehidupan seks bebas, kehidupan yang hancur itu, saya alami tiap hari. Tapi saya tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Di tempat kerja, tidak pernah saya tidak memulai dengan membaca Alkitab. Itu adalah kehidupan saya. Jadi jangan main-main dengan menganggap sepele pemuridan. Ini hasilnya. Dan ibu saya juga mendoakan. Kami ini bertiga, yang paling bagus itu anak yang paling baik nomor 2. Bapak Ibu, saya nomor 3. Kakak saya nomor 1 itu dokter. Nah, kemudian dia studi saya. Pokoknya nomor 3 ini kadang-kadang tidak dianggap ya. Jadi diambil nomor 2.
Wah, anaknya baik sekali Bapak Ibu. Setiap hamba Tuhan datang, kakak saya nomor 2 itu yang selalu ini mau jadi hamba Tuhan, ini dipersembahkan untuk Tuhan. Ayah ibu saya begitu, waduh. Saya itu pasti cuma main-main aja Bapak Ibu dan saudara. Tiba-tiba satu hari saya ibu saya bilang gini, ayo ikut mama. Ada kebaktian, itu selama 5 hari, kamu ikut saya. Jadi datang kami ini di Malang ini. Datang saya cuti. Di sana Tuhan mengubah. Ya. Saya sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan ubah saya. Apa yang kau serahkan untuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara, saya bukan gagal dalam bekerja, enggak. Saya baru di training oleh perusahaan, baru mau naik-naik jabatan dan seterusnya. Saya bilang, ini apa? Saya tulis nama saya siap menjadi hamba Tuhan. Dan waktu itu ibu saya dengan ayah saya cuma lihat-lihat gini. Anaknya maju, membawa sesuatu. Dipikir saya apa? Karena saya banyak uangnya, dia paling mempersembahkan gajinya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara, ayah ibu saya itu berpikir kakak saya nomor 2. Begitu pulang, kami sama-sama dalam perjalanan dari Malang ke sini. Ibu saya tanya, kamu ke sana maju itu ngapain? Kamu nulis apa? Nulis ya. Tidak berikan 1/10 saja. 1/20 kah? 1/30 kah dari gaji? Enggak Pak. Enggak mah. Apa? Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Ibu saya nangis Bapak Ibu. Dipikir kakak nomor 2 yang masuk di sekolah teologi dan mengikuti Tuhan, itu adalah anak nomor 3 yang sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai calon yang baik. Mungkin ya. Tapi sampai hari ini saya merasa itu cara Tuhan memanggil melalui pemuritan keluarga. Nah, saya cuma bersaksi pentingnya pemuritan ini ya. Nah, banyak gereja melihat pemuritan ini, saya lanjutkan ya. Ya, ini pemuritan pola di dalam Alkitab. Ada 3 ya. Pertama, imam, gembala, pengajar, mengajar. Tapi yang pertama itu orang tua. Baru yang kemudian hakim, nabi, rasul itu yang mengajar. Ini pemuritan, 3 model pemuritan di dalam Alkitab. Nah, pemuritan itu lebih orang berpikir adalah berkaitan dengan community atau church-based discipleship. Saya melayani gereja dari tahun 85. Melayani Tuhan. Sekian lama melayani Tuhan. Konsepnya itu adalah pemuritan harus dilakukan oleh gereja. Itu tidak salah. Tapi setelah mendalami, ternyata home-based discipleship itu diperlukan. Itu sangat penting. Ada tulisan yang sangat indah saya baca. Ini saya tidak menulis di sini. Ini ditulis oleh Richard Baxter. Dia mengatakan begini, kita harus memberi perhatian khusus kepada keluarga, saya terjemahkan ya, untuk memastikan bahwa mereka tertata dengan baik dan setiap anggota keluarga menjalankan kewajibannya, kehidupan religius, serta kesejahteraan dan keluhuran gereja dan negara. Sangat bergantung pada tata kelola keluarga dan kewajiban masing-masing anggotanya. Jika kita membiarkan hal ini diabaikan, kita akan menghancurkan semuanya. Bagaimana kita dapat melakukan reformasi jemaat jika semua pekerjaan dilimpahkan kepada kita, maksudnya hamba-hamba Tuhan, sementara kepala keluarga mengabaikan kewajiban mereka sendiri yang penting yang seharusnya membantu kita. Jika pelayanan kepada jemaat telah dimulai dengan baik, maka biasanya kalau tidak ditekankan pemuritan keluarga, keluarga yang acuh tak acuh itu
Dia juga tidak akan mendoakan kehidupan duniawi mereka cenderung menghalangi dan sangat menghambat. Sedangkan Anda itu sibuk ya. Jika Anda dapat membuat kepala keluarga melakukan kewajiban mereka, melanjutkan pekerjaan yang Anda tidak lakukan lagi, mereka akan membantu dan mengembangkannya. Maka betapa banyak hal yang baik yang dilakukan oleh mereka. Maksudnya yang melakukan pemuritan keluarga. Oleh karena itu saya mohon kepada Anda, jika Anda menginginkan reformasi dan kesejahteraan jemaat Anda, lakukanlah segala upaya untuk memajukan pemuritan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemuritan berbasis rumah tangga itu titik awal yang tidak bisa diabaikan. Pemuritan ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi konsentrasi dari gereja. Kalau kita berbicara, apakah ketika kita menekankan home base discipleship, itu berarti pemuritan di dalam gereja akan berkurang? Sebenarnya tidak begitu. Jadi church-based discipleship ini akan mencapai tujuannya jika pendekatan-pendekatan itu secara esensial itu kepada keluarga Kristen. Artinya, home-based discipleship tidak mengeliminir community dan church-based discipleship yang dilakukan gereja harusnya hari ini. Jadi, mulailah dari rumah, membentuk karakter Kristus dalam kehidupan keluarga, memiliki iman yang teguh, keterbebanan dalam pelayanan, keterbebanan dalam pemberitaan Injil, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Maka hari ini antara gereja dan juga rumah itu benar-benar harus ada koneksi. Mari kita melanjutkan home based discipleship. Ya. Jadi kita bersama-sama mengerjakannya mulai sekarang. Ya. Jadi sesudah acara ini, mari kita lihat, ini penting. Ini Alkitabiah bukan tidak. Tadi saya sudah mengungkapkan sedikit beberapa hal. Jadi ini Alkitabiah. Mari kita lakukan dengan apa yang sudah banyak metode yang kita punya ya. Dan saya senang dengan Pak Tony ini. Kalau membawanya langsung dengan ilustrasi dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih karena itu menginspirasi. Tadi saya berbicara begini. Kalau kita melaksanakan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemuritan keluarga, bapak-bapak dan ibu adalah pemimpin, saya dengar begitu. Sebenarnya yang kita lakukan biasanya dalam seminar, kita diperlengkapi untuk kita melayani. Apa yang dimasuk kepada kita, itu akan kita teruskan kepada jemaat atau orang yang kita layani. Tapi kalau discipleship keluarga, itu dua anak panah. Nembak kita dulu, para hamba Tuhan, kehidupan keluargamu beres atau enggak. Baru kalau beres itu kita bisa terapkan. Akhirnya sebenarnya ketika kita menerima ini, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Diri saya bagaimana dan apa yang saya akan kerjakan untuk orang lain. Jadi sangat-sangat baik dan sangat efektif untuk kita melakukan pemuritan di dalam keluarga. Pemuritan juga di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara akan menjadi feedback untuk kita. Kalau itu kita lakukan, berarti dia akan kembali kepada kita lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.